Kita tuh kalau melihat orang tuh jangan dari penampilan atau dari apa ya, foto Instagram. Memang berat kalau kita menahan berat nggak makan sebelah, belum itu kan berat banget ya Mas ya. Belanja itu artinya kita dapat barang, bukan dapat uang ya. Kan lucu juga baru sepak bola babak pertama 1-0 udah selebrasinya ke piala ya. Hai sobat bisnis koso, We go, you go. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku berjudul Psychology of Money yang ditulis oleh Morgan Housel. Nah, sebelumnya kita udah bahas di bab 8, tapi kali ini kita membahas bab 9, itu wealth is not what you see, atau kekayaan itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mau perkenalkan dulu nih, siapa sih yang ada di sebelah saya ini? Halo, saya Amel. Saya Kak Patvi. Halo, saya Tika. Nah, dan saya sebagai moderator Ali Imron, atau teman-teman biasa manggil Ali. Nah, sebenarnya di buku ini dijelaskan sedikit mengenai kekayaan. Konsep kekayaan itu bukanlah sesuatu yang terlihat seperti mobil mewah, perhiasan mewah, rumah yang megah seperti itu, tapi lebih ke pendapatan atau sesuatu yang belum dibelanjakan. Kekayaan yang dimaksud di sini kekayaan yang masih murni, belum dibelanjakan. Misal seperti pendapatan kita, uang tabungan kita, seperti itu. Jadi kalau kita biasa melihat orang yang menggunakan mobil mewah seperti itu, mungkin bisa jadi dia kaya, bisa jadi itu yang ngutang, tapi dia kegedean gengsi terus beli mobil. Ada juga. Ini kita tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun, tapi memang keadaannya seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman dulu nih, kalau yang udah dibaca itu sepenangkapannya gimana? Mungkin bisa dari Mbak Amel. Kalau dari saya itu saya membaca sebuah cerita tentang Roger. Dia tuh apa ya, dulunya pakai mobil mewah, tetapi dia mendapatkan mobil mewah itu hasil dari ngutang di bank gitu loh Pak. Lama-lama dia nggak bisa bayar cicilan di bank, terus akhirnya sama pihak bank itu mobilnya ditarik dan terus dia ini pakai motor. Oke. Jadi pakai motor gitu ya. Gitu sih Kak. Jadi kalau aku sih coba nyambung dari ceritanya Kak Amel itu, bahwa ya kita mungkin tadi kan disebutin bahwa belum tentu orang punya mobil itu kaya, karena kan kita hanya melihat satu sisi saja. Kita nggak tahu seberapa besar isi rekeningnya, seberapa besar rumahnya. Mungkin yang kita lihat hanya salah satu dari yang dia miliki, tapi kita nggak tahu apalagi kalau memang mobilnya itu ya maaf kalau kredit, gitu kan kita nggak tahu. Nah, dan yang menarik juga ketika di sini bisa dibaca itu, kalau orang punya mobil yang harganya 100 juta dolar misalnya, itu sudah dipastikan bahwa dia itu ya kaya, karena kalau dianggap aja 100 juta dolar dicicil juga cicilannya berapa, pasti kalau ada cicilan pun kan secara value sudah jauh lebih besar berapa penghasilan yang harus dimiliki untuk mencicil 1 juta dolar. Nah, ini juga tambahan yang menarik. Seperti kalau misal kita minjem uang di bank kan, banknya harus lihat dulu nih, kalau misal orangnya ini mau beli Mercedes paling baru tapi penghasilannya cuma 2 juta, nggak di ACC juga. Jadi ya kalau kaya beli mobil yang mahal banget itu malah kadang ada kemungkinan dia beneran kaya gitu ya. Oke, kalau dari Kak Ida gimana? Kalau dari aku sendiri di sini orang yang sering olahraga biasanya tuh kayak semuanya aku sendiri sih. Gak seminggu ini tuh belajar buat diet, karena emang berat badanku udah melebihi dari berat ideal yang harusnya. Jadi tuh biasanya kalau aku 1 minggu kayak diet, nah nanti tuh ada seminggu aku tuh kayak cheating ya. Jadi tuh kayak olahraga aku tuh nggak seberapa, tapi tuh self rewardku tuh banyak banget gitu loh. Akhirnya nanti aku tuh kayak wah ini udah berlebihan juga gitu loh, nggak sesuai. Ya. Nyambung ya, jadi kan kalau di contoh olahraga itu kan ya tadi orang seolah-olah udah olahraga, entah orang olahraga itu orang kaya, yang baru olahraga sekali, tapi rewardnya atau buang-buang uangnya beli rumah, beli mobil itu
melebihi dari kapasitasnya. Mungkin karena ada istilah baru gitu ya, self reward. Saya kalau ngomong sering belibet. Self reward itu muncul ya sekitar baru-baru ini ya, mungkin 2020 kan. Nah itu banyak banget orang yang terjebak kata-kata itu, usahanya nggak seberapa, maksudnya dia berusaha baru sedikit, tapi merasa dia udah capek, lalu self reward seperti itu. Padahal sebenarnya capek itu apa ya? Semacam babak pertama baru kan, masih ada babak kedua. Kalau babak kedua udah selesai mungkin baru bisa self reward. Tapi orang mungkin terlalu terburu-buru ya. Kan lucu juga, baru sepak bola babak pertama 1-0 udah selebrasi ngangkat pialanya ya. Mungkin contohnya kurang lebih seperti itu ya. Mau nambahin dikit, jadi yang di buku itu juga dicontohin kayak Beyonce itu belanja berlebihan sehingga membuat dia jadi bangkrut dan dia sampai menuntut pihak administrasi akuntannya dia bahwa kenapa kok saya sampai bisa bangkrut seperti ini. Dan menarik banget kata-kata dari akuntannya bahwa apakah saya harus menyampaikan bahwa belanja itu artinya kita dapat barang, bukan dapat uang ya. Jadi menarik banget kalau kita tahu ya bahwa self reward belanja itu belum tentu menunjukkan bahwa kamu itu kaya. Nah, tapi ini menarik, saya coba mau tanya terus di bab 9 ini, menurut definisi teman-teman sendiri kaya itu seperti apa? Kayak saya mau Kalau dari aku itu mungkin contohnya ya, ini tuh diibaratkan kalau aku diet gitu loh. Nah kalau aku diet itu kan di situ aku belajar kayak nggak menahan buat nggak pengen makan kayak sebelah. Terus telur gulung. Nah ibaratnya kan itu kayak mobil, terus perhiasan gitu kan Pak. Nah terus di situ tuh kayak apa ya? Jadi belajar kita harus menahan diri buat nggak beli itu, dan itu berdampak buat kesehatan juga. Nah kalau mungkin diibaratkan dengan kekayaan itu bisa jadi kalau kita nggak langsung beli kayak misalnya mobil yang mewah atau apa, itu kan tabungan kita lama-lama jadi banyak. Nah kita bisa banyak gitu. Oh berarti dengan menghemat itu mengumpulkan uang. Kalau kayak diet kan emang berat, kalau kita menahan buat nggak makan sebelah, telur gulung itu kan berat banget ya Mas ya. Nah itu kan dampaknya buat kesehatan kita jadi bagus. Berarti masih menggunakan prinsip lama ya, hemat pangkal kaya itu. Jadi kalau kita sendiri kan mesti diajarin gitu sama guru-guru kita. Tapi nih Mas, aku mau tanya, kan anak-anak sekarang tuh banyak yang misalnya pengen sesuatu. Nah, di situ tuh mematok sesuatu yang tidak pengen itu buat kayak semangat kerja. Itu gimana Mas? Menurut mungkin dari Pak Fakir atau Mas Imam? Kalau dari kasus itu mungkin yang udah jadi bapak lebih salah. Tapi masih kecil. Sama juga, saya cuma mau ngambil kutipan dari yang di bab 9. Dikatakan bahwa di era modern ini orang dibuat untuk terlihat menjadi kaya agar supaya benar-benar kaya. Tapi itu hanya tipuan belaka. Maksudnya kalau dari contoh banyak hanya sedikit yang bisa melakukan itu. Jadi kalau mematok itu tergantung kebutuhan saja. Ya kalau memang menurut kamu cocok atas itu dan tidak terlalu berlebihan. Contoh kita kemampuannya gaji dalam 1 bulan itu 1 juta. Kok kita nyicil barang yang contoh 10 juta, menurut saya itu masih variable. Jadi masih bisa dijangkau. Kalau kamu ngutangnya 100 juta, kamu itu butuh waktu 10 tahun. Nah, beda sama yang 1 tahun. 1 tahun mungkin kita bisa ukur ke depan. Itu pandangan saya ya. Jadi menurut saya memang itu jebakan, tapi bisa juga mungkin dari sisi positifnya bisa diambil juga. Tapi kalau memang merasa tidak perlu ya bisa aja lah ya. Kalau Mas Ali gimana? Kekayaan itu ya? Kalau saya sih, untuk saya pribadi, saya berani mengakui saya kaya. Nah, itu ketika saya memiliki pengeluaran
itu hanya 30% dari 100% pemasukan saya. Misal sebulan saya dapat 10 juta, terus saya bisa pengeluaran saya itu tak budget misal 3 juta, saya bisa menyimpan 7 juta, nah itu udah cukup kaya menurut saya. Jadi bukan kalau misal kita punya 10 juta tapi ternyata kita tinggal di kota yang besar dan pengeluarannya ternyata jauh lebih tinggi karena di sana mahal, atau kita cuma bisa nyimpen 2 juta per bulannya, itu menurut saya belum kaya. Nah, belum kaya. Jadi yang dikeluarkan sama yang masuk itu banyak yang masuk, nah itu menurut saya yang kaya. Oke, good. Kan apa tuh? Kalau lebih sama kayak Mas Ali, jadi saya juga suka mikir kalau saya tuh mikir kaya, bisa pendapatan saya satu bulan itu di atas 10 juta. Nah, bisa pengeluaran saya itu lebih rendah dari pendapatan saya, itu saya kaya. Tapi kalau lebih banyak itu kayak saya udah miskin. Gitu. Kalau pendapatan 10 juta tapi belanjanya 9 juta, nah itu bukan kaya tapi mental kaya. Mentalnya juga beli yang mahal. Saya punya satu pesan nih Pak dari orang tua saya ya. Orang tua saya tuh bilang gini, pendapatan boleh nambah, tapi pengeluaran jangan nambah. Jadi mungkin bisa kalau mau beli itu jadi bisa mikir-mikir gitu loh. Tidak boleh nambah itu ya seperti yang dicontohkan Mas Imam tadi, misal pendapatan kita berapa tadi 10 juta ya. Nah itu kalau bisa nabungnya itu lebih besar, paling nggak 2 kali lipat gitu loh Mas. Dari pengeluaran. Mungkin yang saya nangkep ini kan bukan bapak saya ya. Saya nangkepnya kita boleh punya pendapatan lebih tinggi, tapi nafsu kita untuk membeli sesuatu jangan tinggi juga. Kayak gitu ya. Jadi tetap kita beli mungkin sesuatu yang lebih mahal karena emang kualitasnya lebih bagus. Kayak gitu kadang perlu ya. Tapi menariknya ini bab ini tuh sepele, tapi sebenarnya banyak sekali terjadi ya di catatan saya sendiri juga terjadi. Kalau tadi contoh Mas Ali punya prinsip bahwa kalau bisa saya saving 70%, belanja cuma 30%. Saya sendiri kalau boleh juga, kenyataannya saya itu malah kebalik. Saving itu 30% itu jangan 30%, pengeluaran bisa 70%. Dan mungkin ini setelah baca buku ini saya akan merubah itu, mungkin sedikit-sedikit, tidak akan bisa banyak. Tapi melihat tadi contoh kayak seorang pejabat, banyak sekali pejabat itu yang terjebak juga di hal-hal yang seperti ini karena dia sudah menjabat sebagai camat. Enggak mungkin seorang camat itu naik motor gitu ya. Jadi banyak sekali di dunia ini yang kok seolah-olah menjebak, tapi kok ya semuanya pada kayak gitu. Jadi bab ini benar-benar kayak ingetin saya sih. Saya juga belajar juga kayak contoh Kak Amel kemarin habis beli motor baru. Terus kalau saya lihat secara ekonomi Kak Amel bagus. Ketika Kak Amel punya komunitas rokok, ya saya pakai iPhone. Kenapa Kak Amel nggak beli iPhone? Soalnya saya lebih ini sih Pak, HP yang lama kan masih bisa dipakai. Gitu. Terus juga kalau saya ngikutin tren terus nggak ada habisnya Pak. Jadi itu uang ditabung ya kan Pak, uang ditabung buat yang lain. Nah, kalau ngikutin sih ya itu tadi nggak ada habisnya, kita malah terjebak lagi. Tapi saya mau nanya sedikit yang tadi Pak, kan bilangnya itu kan seperti apa yang menjadikan kasus ini banyak itu mungkin gara-gara gengsi ya. Tapi mungkin di daerah-daerah seperti yang dijadikan pembahasan di buku ini kan di Los Angeles. Nah itu salah satunya itu ada industri paling besar itu di situ Hollywood. Nah itu bisnis hiburan di sana emang gede banget. Ada kemungkinan kenapa habit itu bisa terjadi di Los Angeles karena selain komunikasi verbal, kita itu punya faktor-faktor lain untuk menciptakan kesan, yaitu bisa dari pakaian, dari apa yang kita pakai gitu ya. Bagaimana orang itu bisa percaya ke kita kalau kita orang yang kaya, kalau kita cuma pakai motor tronton. Nah kita kalau lihat di kasusnya ini, mungkin misal tadi Roger, dia itu meminjam uang bank untuk membeli mobil, ya mobil Porsche.
Nah itu mungkin bisa saja untuk menciptakan kesan ini lah orang sukses. Ayo kita kerjasama. Karena kalau dia pakai mobil biasa, mungkin pada pandangan pertama sebelum dia ngomong orang udah nggak percaya dulu sama dia. Jadi dijadikan untuk ya supaya Penunjang. gampang. Selain kita menjadi lebih percaya diri, orang juga akan lebih lebih memiliki atensi buat kita daripada kita yang berpenampilan biasa-biasa aja. Walaupun konsep kita udah mateng nih, kita punya ide yang bener-bener bagus, tapi kita nggak bisa menyampaikan apalagi lewat. Ya, satu kalimat saja buat pagi ini tuh gimana? Kayak itu yang nggak terlihat. Berarti masih seperti yang di buku ini ya, kayak Iya, nggak terlihat. bukan maksudnya jin-jin itu termasuk ya karena ya Nggak terlihat seru butuhnya. kayak kalau mau kayak jadi jin ya teman. Oh iya nggak ada. Boleh. Bukan seperti itu. Kamel gimana di kalimat? Kalimatnya ya itu tadi yang sudah tak bilang. Tadi kan paragraf. Ya apa ya? Pendeknya aja lah, biar bisa jadi quotes nanti sore gitu aku hujan. Aku kalau melihat orang tuh jangan dari penampilan atau dari apa ya foto Instagram. Nah, biasanya kan itu banyak ya anak. Nah jadi kalau melihat orang itu jangan dari foto atau apa ya dari luar lah sebenarnya. Tapi Apa dipahami dulu, Iya. biasa komunikasi gitu ya, lebih untuk mengenali lagi. ya, Oke. ya jangan langsung menilai orang itu dari luar. Oke. Ada orang tuh yang terlihat apa ya kayak kaya gitu tuh malah sebenarnya biasa-biasa aja, tapi yang orangnya biasa-biasa aja itu malah sebenarnya kaya. Enggak saya. Biasa-biasa ini tapi emang ya biasa sih. Bukan karena Sebenarnya waktu saya membaca buku-buku ini tuh apa namanya satu statement yang mungkin di luar dari apa namanya buku ini ya, bahwa yang dibahas adalah kekayaan atau terkait uang. Saya mau menafik bisa nggak sih saya itu menilai orang atau bisa nggak sih saya menghilangkan kata-kata itu kaya. Ya wes kalau menurut saya sih sebenarnya lebih cocok mampu. Kita nggak perlu kaya kok, yang penting cukup. Ya cukup, mau beli pesawat cukup, mau beli makan cukup. Karena saya sendiri sudah merasakan bahwa, dan saya pernah berdoa pada Allah bahwa berilah kecukupan, karena saya pernah merasakan saya tuh hari itu nggak bisa makan. Rasanya itu kok, aduh apa itu kaya. Jadi agak teringat sih mau menyingkirkan kata kaya, apa yang saya harus mengkotak-kotakkan, oh ini sih itu ini sih kaya misalnya kayak gitu. Ngapain? Hilangin aja. Yang penting cukup. karena kalau kita berharap untuk jadi kaya pun kaya belum tentu kunci kebahagiaan juga. Asik. Justru yang mungkin yang cukup-cukup itu malah yang bahagia karena dia tidak perlu mikirin uang banyak banget ya kan. Cukup buat beli makan besok atau bahkan banyak banget ya apa namanya orang yang ada di pedesaan gitu ya kekayaannya mungkin cuma beli sawah, beli punya sapi, tapi hidupnya justru lebih bahagia daripada orang yang punya uang miliaran gitu ya. Jadi mungkin kalau dari saya ya kekayaan itu sesuatu yang benar-benar apa ya abstrak lah, nggak ada definisi aslinya, maksudnya definisi yang pakemnya itu seperti apa. Cuman kita sangat bebas untuk mendefinisikan itu tadi. Selama yang terpenting kekayaan itu tidak menjadikan apa ya kita itu menjadi gila, atau contohnya misal kita melakukan segala hal entah itu legal atau ilegal cuman demi kaya. Itu sih. Tetap kita harus mengontrol itu tadi. Menarik banget ya kalau di buku Psychology of Money ini bener-bener membahas tentang apa ya alur duit, alur uang yang sebenarnya kita itu sering banget mengalami tapi kita itu nggak aware sama fenomena itu. Jadi kayak kita sering banget memberikan penilaian di buku ini, misal lihat oh itu orang kaya, oh ini orang cuma banyak utang dan lain-lain, tapi kita nggak bener-bener paham gimana sih kok bisa itu terjadi. Itu mungkin di bab 9 ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita tutup pembahasan di bab 9 ini, kita mau memperkenalkan dulu siapa sih kita. Ini yang bagian paling menarik dari video bedah buku itu ya, siapa sih kita, kok bisa ada orang
cerdas-cerdas seperti ini narasumber kita. Kita itu adalah kocok yang menjual peralatan AIDC atau peralatan untuk berbagai macam, misal penjualan, terus ada pengiriman barang online ataupun toko offline seperti itu. Oke, utamanya kita itu menjual pencetakan di bagian POS point of sale pusat dari titik penjualan. Jadi mau cari printer kasir ada, printer barcode ada, ID card printer pun juga ada, dan sampai label timbangan yang ada di supermarket. Mungkin yang buat teman-teman yang punya bisnis mungkin bingung ini timbangan belinya di mana sih? Nah, bisa langsung cari aja atau cek aja Kotshop. Kotshop ada di mana? Ada di seluruh Indonesia. Ada di Medan, Jakarta, Semarang, Makassar, Surabaya. Mungkin cukup itu dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Kita dari Kotshop. We go, you grow.